Ingin rasanya aku menendang CPU yang ada di bawah meja kasir dengan sangat kencang. Kalau bisa sampai meledak agar kantor segera mengganti CPU itu dengan yang baru. Ini sudah kedua kalinya dalam 1 minggu ini CPU utama error, dan tentu menyebabkan pekerjaanku sebagai kasir menjadi berkali-kali lipat lebih melelahkan. Sabar, Nay. Orang sabar disayang Allah. Aku tidak menyahuti ucapan Pak Irfan. Yang aku lakukan hanyalah menatap ke arah 2 orang ibu yang menjinjing keranjang yang terisi penuh dengan beraneka ragam produk. Salah satu dari ibu itu berjalan ke arah meja kasir. Sebisa mungkin aku menyambutnya dengan senyum ramah walau pada kenyataannya hatiku sedang menahan kesal karena EDP yang bertugas memperbaiki CPU belum kunjung datang. Ibu, mohon maaf komputernya sedang error, jadi proses pembayarannya secara manual. Ucapku sopan, jadi nggak pakai struk ya mbak? Tanya si ibu dengan wajah super sinis. Perasaan error mulu komputernya. Kenapa nggak minta ganti aja sih sama bosnya? Aku hanya bisa tersenyum. Tidak mungkin juga kan kalau aku harus bilang, kantor pelit banget bu, jadi nggak diganti-ganti deh CPU-nya. Kalau udah meleduk terus toko ini kebakaran baru diganti sama yang baru CPU-nya. Saat aku tanya apa tidak apa-apa jika struknya ditulis tangan, si ibu malah mengangkat kedua bahu angkuh. Padahal aku akan lebih senang kalau dia lebih memilih tidak jadi belanja. Hal itu benar-benar akan membuatku senang tidak peduli target sales means yang penting tangan aman dari kegiatan tulis-menulis. Iya udah hitung. Malah bengong, lagi ucap si ibu mengagetkanku. Astagfirullah, sabar Nay, sabar. Semenyebalkan apapun konsumen, konsumen tetaplah raja sedangkan kamu hanyalah rakyat jelata. Aku pun mulai menulis semua produk yang si ibu judes bin galak bin nyebelin beli di atas kertas 2 rangkap. Setelah semuanya tertulis, Edi yang memang sudah standby di sampingku sudah siap siaga mencari harga produk satu persatu. Lama, gumam si ibu, tangannya dilipat di depan dada. Sungguh demi apapun aku ingin sekali mengusir ibu ini dari toko. Selesai urusan dengan si ibu judes bin galak bin nyebelin, ibu yang kedua tidak kalah galak dan nyebelin malah levelnya naik 1 tingkat. Ibu yang kedua ini terus saja nyerocos kayak kereta api. Nggak tanggung-tanggung kata-kata yang dia ucapin nyelekit banget. Korupsi, penipu, manipulasi dan lain-lain yang kalau disimpulkan ceramah panjang lebar si ibu ini garis besarnya yaitu dia tidak percaya dengan kejujuran minimarket terutama kasirnya. Itu hak dia untuk menilai, cuma anehnya, dia bilang tidak percaya dengan kejujuran minimarket yang sering banget terjadi buman error dan sebagainya. Tapi kenapa dia tetap belanja di minimarket? Karena butuh, karena harga lebih murah, karena bersih, karena lebih elit kalau dibandingkan belanja di kaki 5, entahlah. Biar para konsumen yang menjawab, karena jawaban yang keluar dari mulut kasir tidak akan sesuai dengan jawaban yang akan keluar dari mulut konsumen. Tapi tidak semua konsumen menyebalkan. Kalau dipresentasikan mungkin 70% konsumen baik, 30% konsumen jahat ralat, bukan jahat tapi nyinyir. Ngomong-ngomong tentang konsumen baik, 3 hari yang lalu, Pak Dokter yang aku kategorikan masuk ke dalam kubu konsumen baik datang ke toko bersama gadis kecil yang sangat cantik dan menggemaskan. Della langsung merasa patah hati saat si gadis kecil itu memanggil Pak Dokter dengan sebutan Papa, dan tanpa diduga gadis kecil itu memanggilku dengan sebutan Tante Nay, panggilan yang manis. Singkat cerita, gadis kecil itu memang mengenaliku karena kami sudah pernah bertemu sebanyak 3 kali. Yang pertama, saat aku menolong neneknya yang saat itu hampir saja tertabrak motor. Aku jadi teringat saat Pak Dokter memberiku nasi goreng dengan alasan kalau aku telah membantu ibunya, yang tidak lain adalah nenek si gadis kecil. Yang kedua, saat si gadis kecil sedang bersama kakek dan neneknya yang lagi jogging di Sempur. Dan yang terakhir, baru seminggu yang lalu aku kembali bertemu dengannya di majelis taklim yang aku hadiri bersama ibuku di daerah Sentul. Di sanalah gadis kecil itu tanpa malu-malu menyapaku dan mencium punggung tanganku. Padahal biasanya dia selalu bersembunyi di belakang punggung neneknya saat bertemu denganku.
Nama gadis kecil itu Maryam. Sekarang umurnya baru 4 tahun. Dia benar-benar gadis kecil yang sangat cantik dan menggemaskan. Aku yakin, ibunya pasti sangat cantik. Teriakan Edi berhasil menyadarkanku dari lamunan tentang si bapak dokter yang ternyata sudah memiliki putri yang cantik. Aku yang sedang menunduk langsung menoleh ke arahnya. Ia memberi kode kalau ada konsumen yang harus aku layani. Aku pun menolehkan kepala ke depan dan pemandangan yang ada di hadapanku membuatku tertegun. "Tante Nai," sapa Maryam yang sudah berdiri di depan meja kasir sambil tersenyum lebar padaku. Lesung pipit yang menghiasi kedua pipinya membuat Maryam terlihat semakin cantik dan menggemaskan. Aku langsung membalas senyumannya. Tanpa dapat aku cegah tanganku membelai pipinya yang terasa begitu lembut saat aku sentuh. "Kamu sama siapa kesini?" "Sama papa." "Mana papanya?" tanyaku. "Itu," dia menunjuk ke arah rak susu bubuk. "Kamu ikut papa kamu kerja." Si kecil Maryam menganggukkan kepalanya. "Kalau mama, aku baru saja akan menanyakan soal mamanya tapi urung saat Pak Dokter yang sampai sekarang aku tidak tahu siapa namanya berdeham." Dan untuk pertama kalinya tatapan Pak Dokter yang biasanya selalu bersahaja, kini terlihat dingin. Aku langsung menegakkan tubuh. "Sudah Pak, komputernya sedang error. Jadi proses pembayarannya dilakukan secara manual," terangku. Dia hanya mengangguk. "Papa, Maryam mau beli Kinder Joy." Aku yang sedang menulis item belanjaan yang dibeli Pak Dokter sekilas menatap ke arah Maryam yang sedang merayu papanya. "Jangan itu, yang lain saja." "Nggak mau papa, Maryam pengen Kinder Joy." "Gigi kamu nanti bolong kalau kebanyakan makan coklat." "Maryam nggak mau coklatnya papa, Maryam mau mainannya." "Di dalamnya ada mainannya." "Iya kan Tante Nai?" Pertanyaan tiba-tiba dari Maryam membuatku sontak menganggukkan kepala. "Iya sudah ambil satu." Si kecil Maryam meloncat-loncat kegirangan. "Gemes banget lihatnya, totalnya jadi rep 153.600. "Ada yang mau ditambah lagi Pak?" Dia menggeleng sambil mengeluarkan 2 lembar uang 100.000, lantas menyerahkan uang itu padaku. "Ada 5.000-nya Pak," dia menggeleng. Fix hari ini Pak Dokter yang biasanya ramah jadi ketus. Mungkin dia sedang ada masalah dengan istrinya. Astagfirullah Nai, ngapain juga sih mikirin urusan rumah tangga orang lain. "Dadah Tante Nai." Maryam melambaikan tangannya saat hendak keluar dari toko. Aku membalas lambaian tangannya. Benar-benar gadis kecil yang cantik dan menggemaskan. "Nai." Ibu duduk tepat di sampingku yang sedang makan sambil menonton sinetron yang diperankan oleh pasangan favorit aku dari zaman SMP, Dude Herlino dan Alisa Subandono. Tangannya memegang sebuah daster dan jarum yang sudah dipakaikan benang. Sepertinya daster ibu sobek lagi. "Iya, kenapa Bu?" sahutku lalu perhatianku teralihkan saat melihat adik bungsuku yang sekarang umurnya baru 10 tahun. "Dek, di tas Tete ada coklat, kalau mau ambil aja." Dia tersenyum lebar, lantas langsung masuk ke kamarku untuk mengambil coklat yang hari ini aku dapatkan dari salah satu konsumen. "Kamu dapat coklat gratis lagi?" tanya ibu kemudian. Aku mengangguk, perasaan sering banget. "Emang kamu nggak nolak ya? Rezeki," nyengir, "nggak baik kalau ditolak." Ibu hanya berdecak menanggapi gurauanku. "Oh iya, Nai, nanti malam Linda lamaran. Kamu kapan dilamar?" Aku langsung terbatuk saat mendengar pertanyaannya. Tumben ibu ngomongin soal ginian. "Kemarin ibu diajak ngobrol sama Bu RW. Dia bilang Ustadz Jafar lagi nyari istri. Kamu mau nggak ibu jodohin sama Ustadz Jafar?" Aku langsung melotot. Mimpi apa aku semalam? Aku yang jauh sekali dari kata baik mau dijodohin sama Ustadz. Nggak salah, aku harus seneng apa takut kalau gini ceritanya. "Kalau kamu mau, insya Allah minggu ini Ustadz Jafar akan bertamu ke sini." Aku mengerjap bingung. "Gimana Nai?" Aku menggeleng. "Kenapa? Nai nggak cocok sama Ustadz?" "Bu, ilmu agama Nai masih cetek, dandanan Nai aja masih jauh dari kata syari, masak belum bisa, nyetrika belum bisa, ngepel lantai aja masih becek. Kasihan nanti Pak Ustadznya kalau dijodohin sama Nai."
Ibu langsung tertawa sambil membelai pucuk kepalaku. Dia kan nyari istri bukan nyari pembantu. Ilmu agama insya Allah nanti dia yang bimbing kamu biar nggak cetek-cetek amat. Aku tetap menggeleng. Aku benar-benar tidak siap kalau harus menjadi pendamping seorang ustadz. Beneran kamu nggak mau dijodohin sama Ustadz Jafar? Dia baik loh orangnya. Ganteng lagi. Selain dakwah dia juga udah punya usaha keripik cawu. Keuntungannya per bulan nyampe 10 juta. Oh iya, sama katanya nanti kalau kamu mau jadi pendamping dia bakal ajak kamu sama ibu umroh. Aku tetap menggeleng. Aku meletakkan piring yang masih terisi nasi dan lauk ke atas meja. Lantas membawa tubuh ibu ke dalam pelukanku. Ibu mau umroh ya? Insya Allah nanti kalau tabungan Nai sudah cukup, Nai bakal bawa ibu umroh, ucapku lembut. Allah telah memberikanku 2 surga di dunia, namun kini tinggal 1 surga saja yang tersisa karena surga yang satunya lagi telah Allah ambil. Jadi sebisa mungkin aku akan berusaha untuk selalu menjaga dan membahagiakan surga yang Allah titipkan padaku, yaitu ibu dan ayah. Ya, surga bagi seorang anak saat di dunia adalah sosok ibu dan ayah, 2 sosok malaikat tak bersayap yang rela mencurahkan kasih sayang dan perlindungannya kepada setiap buah hatinya.